Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menjelaskan dan membahas mengenai memahami pelayanan pelanggan. Kami beranggota 6 orang. Yang pertama Aldian Sadamara, yang kedua saya Billy Gunajaya, yang ketiga Fatma Azahra, yang keempat Silvi Maulida, dan yang terakhir Wizdan Bilal Basyar. Kami mengerjakan tugas ini di Lab E. Yang pertama akan dijelaskan oleh Wizdan Bilal Basyar. Saya akan menjelaskan cara memahami penerapan praktik pelayanan pelanggan. 1. Komunikasi efektif. Dengarkan dengan baik kebutuhan dan masalah pelanggan. 2. Pelatihan karyawan. Ajarkan keterampilan interpersonal dan komunikasi yang efektif. 3. Responsif terhadap umpan balik. Menerima umpan balik dari pelanggan dan segera meresponnya. 4. Personalisasi layanan. Kenali pelanggan dengan secara individu. 5. Solusi yang cepat dan efektif. Hindari menunda penyelesaian atau memberikan jawaban yang tidak memuaskan. Saya Silvi Maulida akan melanjutkan penjelasan dari nomor 1. 6. Transparansi. Berikan informasi yang jelas mengenai produk. 7. Adopsi teknologi. Manfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan layanan. 8. Monitoring dan evaluasi. Pantau kinerja layanan dan evaluasi hasil untuk perbaikan. 9. Budaya pelayanan pelanggan. Tanamkan hal ini di seluruh organisasi. 10. Loyalty program. Berikan apresiasi kepada pelanggan setia. Dan penjelasan yang kedua akan dibacakan oleh Fatma Azahra. Saya, Fatma Azahra, akan menjelaskan bahaya atau resiko yang dapat kita alami dalam memahami pelayanan pelanggan. Yang pertama, kualitas layanan yang buruk. Resiko utama dalam pelayanan pelanggan adalah memberikan layanan yang tidak memenuhi standar atau harapan pelanggan. Yang kedua, kekurangan komunikasi. Ketidakjelasan atau kegagalan dalam komunikasi antara pelanggan dan penyedia layanan dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Ketiga, keluhan dan masalah pelanggan yang tidak ditangani dengan baik. Jika hal ini terjadi, dapat menyebabkan penurunan kepuasan pelanggan dan bahkan kehilangan pelanggan. Yang keempat, kerahasiaan dan privasi. Risiko yang terkait dengan kerahasiaan dan privasi informasi pelanggan merupakan perhatian penting. Yang kelima, ketidakmampuan dalam mengantisipasi kebutuhan pelanggan. Jika perusahaan tidak mampu mengantisipasi atau merespon perubahan, kebutuhan pelanggan ini dapat menyebabkan pelanggan beralih ke penyedia layanan yang lain. Dan penjelasan yang terakhir akan dijelaskan oleh saya. Penjelasan ini mengenai penerapan prosedur dalam keadaan darurat di tempat kerja dalam memahami pelayanan pelanggan. 1. Komunikasi. Sediakan saluran komunikasi darurat yang dapat diakses oleh pelanggan. 2. Prioritaskan keselamatan. Pastikan keselamatan pelanggan dan pegawai sebagai prioritas. 3. Reaksi cepat. Tanggapi kebutuhan dan kekhawatiran pelanggan dengan cepat. 4. Informasi terkini. Berikan pembaruan terkini mengenai situasi darurat kepada pelanggan. 5. Fleksibilitas layanan. Sesuaikan layanan dengan kondisi darurat, misalnya dengan menyediakan alternatif atau penggantian layanan jika diperlukan. 6. Penanganan keprihatinan. Tanggapi keprihatinan dengan kekhawatiran pelanggan dengan empati dan pengertian. 7. Evaluasi pasca darurat. Identifikasi pelajaran yang dapat dipetik untuk meningkatkan kesiapan di masa depan. Sekian pembahasan dari kami. Ini beberapa dokumentasi, dan jika ada saran dan pertanyaan silakan disampaikan kepada kami. Terima kasih telah mendengarkan dan memberikan saran kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.